Pendengar Pro 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam program Ala Dokter. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan kalau dunia tempat kita tinggal ini penuh warna, penuh kehidupan ya, penuh bentuk. Apalagi masa-masa sekolah ya, masa di mana anak belajar, anak mengenal ilmu pengetahuan, dan anak belajar untuk membedakan antara benda satu dengan benda yang lainnya, utamanya di masa-masa sekolah. Bisa dibayangkan mungkin ya kalau di masa pertumbuhan mereka justru mata sebagai salah satu nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, ini ada sedikit kendala. Bisa jadi mungkin buram atau ada masalah dengan penglihatan. Ini tentunya akan berpengaruh sedikit banyak berkaitan dengan kondisi mereka belajar, pendengar. Nah, pagi hari ini kita insya Allah akan membahas tentang rabun jauh dan silinder pada anak sekolah. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Jember bersama Dr. Bimanda Rizky, spesialis mata. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dijar. Terima kasih. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik, luar biasa. Iya, wah ini pertama kali datang ke RR ini ya? Pertama kali. Biasanya cuman tahu aja, dengerin aja tuh gimana? Iya, biasanya pernah lihat di streaming YouTube dari dokter yang sudah pernah on air sebelumnya juga. Oke, sekarang datang langsung ya. Langsung. Di tengah-tengah jadwal, Dr. Bima terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pendengar RRI. Nah, di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita melihat sebuah fenomena. Kok semakin kesini dokter ya, jumlah anak kecil yang mengidap rabun atau silinder itu kok makin banyak dokter. Kira-kira ada fenomena apa nih dokter? Ya, terima kasih. Jadi memang tidak dipungkiri, mengingat kita mulai zaman COVID ya, itu zaman kita era digital, semua harus social distancing, WFH, sekolah sambil di depan layar, akhirnya itu kebawa sampai sekarang, sehingga screen time pada anak itu juga melebihi batas waktu yang dianjurkan, sehingga penglihatan jarak dekatnya itu berlebihan, sehingga akan muncul miopi atau rabun jauh seperti itu. Berarti memang itu dari lifestyle dokter ya? Iya, jadi dari gaya hidup itu yang bisa menyebabkan miopi atau rabun jauh. Selain dari genetik juga bisa, memang dari orang tuanya yang punya riwayat miop atau rabun jauh itu bisa menurun ke anaknya juga. Gitu. Ya, dokter tadi menyampaikan kalau ternyata ini ada faktor genetik ya. Seberapa besar faktor genetik ini mempengaruhi kondisi miopi atau rabun jauh pada anak dokter? Sederhananya memang di beberapa referensi memang presentasinya ada walaupun bervariasi. Di sana itu mempengaruhi dari pertumbuhan dari bola matanya. Jadi kan kalau rabun jauh itu kelainannya disebutkan ada pemanjangan bola mata yang melebihi normal, sehingga bayangan ketika kita melihat benda jatuhnya nggak tepat di saraf mata yang bertugas sebagai membuat benda itu terlihat jelas gitu, sehingga dia jatuhnya di depan gitu. Kalau dia rabun dekat atau hipermetropia itu jatuhnya di belakang gitu, karena bola matanya memendek. Tapi kalau rabun jauh dia bolanya memanjang, sehingga bayangan itu jatuhnya di depan, sehingga itu yang pengaruhnya pemanjangan bola matanya, dia mungkin progresnya mungkin punya potensi lebih besar untuk terjadi lebih panjang gitu kalau mungkin ada faktor genetik. Ya, kemudian dokter, masih banyak mungkin masyarakat yang belum tahu tentang sebenarnya perbedaan antara rabun jauh dan silinder ini apa sih dokter? Oke. Jadi kalau rabun jauh itu disebabkan karena bayangan atau benda yang kita lihat itu jatuhnya di depan retina atau saraf mata yang bertugas untuk mempersepsikan benda yang kita lihat. Sedangkan silinder itu tuh bedanya bukan di panjang bola matanya, tapi di lensa mata atau di kornea. Kornea itu selaput bening yang bisa kelihatan itu. Nah, itu biasanya kelengkungan dari kornea atau selaput bening itu sifatnya bisa yang reguler atau irregular. Jadi kayak bola rugby. Bola rugby kan dia lonjong. Nah, seperti itu, sehingga bayangan yang masuk ke dalam cahaya yang masuk ke dalam mata itu refleksinya tuh jadi berbeda, dibiaskan lebih dari satu titik gitu. Jadi dia akan membayang, sehingga ketika rabun jauh itu kan dia akan melihatnya tuh lihat benda itu jauh, itu tuh kayak harus ngefokuskan itu, kayak mercing mata gitu kan biasanya. Nah, itu dia harus mercing mata atau maksudnya agak menyipitkan mata gitu dokter ya? Menyipitkan mata, jadi dia harus ngefokuskan, jadi kayak teleskop gitu kan, dia harus memfokuskan matanya supaya lihat jelas gitu kan. Atau kadang kalau di sekolah itu dia harus maju ke depan atau minta duduk di depan gitu supaya lihat lebih jelas gitu kan biar gejalanya. Kalau mata silinder dia tuh untuk melihat jauh dia sebenarnya lumayan jelas, cuman ada membayang. Jadi kayak ngeblur, membayang double gitu. Itu tuh gejala dari silinder biasanya. Terus mungkin cepat capek, matanya pusing, di sekitar area mata nyeri gitu, cepat lelah, itu juga gejala dari
rabun jauh juga. Ya, dokter, tadi kan ini kita fokusnya pada anak sekolah ya. Iya. Namun memang tidak dipungkiri nih pendengar Pulsa 1 bahwa orang dewasa juga berpotensi, malah Iya. lebih berpotensi dokter ya, Betul. seperti itu. Tapi ini kan mirisnya memang di masa-masa pertumbuhan yang memang anak kecil tuh harusnya sih organnya tumbuh dengan baik dokter ya, termasuk penglihatan. Sebenarnya kalau tadi dokter menyoroti soal lifestyle, apa ada kecondongan tertentu dokter ini disebabkan oleh satu faktor tertentu yang menyebabkan gejala silinder atau rabun jauh ini muncul cepat dokter. Kemudian bagaimana orang tua mendiagnosisnya dokter? Oke. Kalau untuk itu memang kita perlu perbincangan atau anamnesis kalau dibilang dokter itu, kalau kita berbincang lebih dalam tentang gaya hidup yang dari anaknya atau orang tuanya. Jadi memang kalau pada anak-anak itu biasanya yang datang ke tempat saya itu memang banyak anak-anak itu keluhannya di sekolah, wali kelasnya udah bilang kalau dia minta duduknya di depan, atau mungkin itu ada tanda-tanda tuh dokter. ada tanda-tanda dia minta Oke. duduk depan, terus menulis lebih lama daripada anak-anak di kelasnya. Melihat di papan tuh dia harus ngefokuskan, terus harus maju ke depan, ke belakang, sehingga butuhkan waktu lebih lama. Nah itu biasanya langsung dinotis ke bundanya biasanya ya, wali muridnya. Akhirnya wali muridnya datang dan ternyata ada kelainan koreksi kacamata, entah itu mata silinder atau mata minus gitu. Dan itu mungkin kadang juga agak terlambat gitu. Nah kemudian kalau gaya hidup lain mungkin penggunaan layar yang berlebihan ya, mungkin penggunaan HP gitu. Yang paling sering itu biasanya kadang-kadang sudah datang itu sudah dimarahin nih, HP-nya udah lama banyak ya, kebanyakan main Roblox katanya gitu. Iya. Sehingga akhirnya Dan itu adiktif banget ya dokter ya. Ya itu udah edik gitu. Jadi kan agak sulit gitu ya. Makanya akhirnya penglihatan jarak dekat berlebihan itu juga nggak bagus. Jadi kenapa? Karena ketika kita melihat jarak dekat yang berlebihan, mata tuh berakomodasi. Jadi mengefokuskan. Akhirnya lensa itu menjadi cembung dan ada otot yang membuat mata itu menjadi fokus, itu lama-lama juga meregang atau tegang. Nah, akhirnya kompensasinya bola matanya memanjang. Awalnya sementara gitu, tapi lama-lama kalau dibiarkan jadi permanen. Nah, akhirnya jadi panjang bola matanya kan nggak normal gitu loh. Nah, itu kalau udah panjang bola normal itu kan sudah nggak bisa normal lagi. Makanya kan tidak ada obat yang bisa mengobati mata minus gitu atau ngurangi, itu nggak bisa, karena panjang bola matanya kan sudah berubah, sudah berbeda gitu. Sudah nggak normal, sehingga harus dibantu alat bantu kacamata seperti itu, atau mungkin harus pakai lensa kontak dan sebagainya untuk koreksi kacamatanya seperti itu. Akhirnya kalau nggak terkoreksi dengan baik, komplikasinya bisa tiba-tiba ada mata juling, terus mata malas atau ambliopia seperti itu, yang kadang-kadang sudah datang ke saya sudah ada komplikasi seperti itu. Kemudian dokter tadi mengatakan kalau pengidap rabun jauh dan silinder ini bentuk matanya udah beda dokter ya? Ya, jadi kalau misalnya yang rabun jauh itu panjang bola matanya sudah berbeda, dia lebih memanjang. Nah, kalau misalnya dia silinder itu kelengkungan dari kornea atau selaput beningnya itu yang berbeda, dia bentuknya tidak beraturan gitu, sehingga kayak cahaya itu kan dia jadi terpedar dari satu titik gitu. Kalau misalnya kita itu, sehingga bayangannya itu ada beberapa titik sehingga dia menjadi membayang seperti itu. Jadi perbedaan tempat kelainannya seperti itu. Iya. Kemudian urgensi menggunakan kacamata bagi kedua kondisi ini, baik rabun jauh atau silinder itu seperti apa dokter? Ada orang sebagian yang nggak mau pakai kacamata. Iya. Jadi memang urgensinya itu ketika pertama kalau misalnya nggak pakai kacamata, dia akan memicu rabun jauhnya semakin parah. Karena kan dia harus ngefokuskan terus. Akhirnya mata kan menjadi meregang terus, akhirnya terjadi pemanjangan bola mata yang abnormal atau tidak normal. Dia lebih cepat panjangnya gitu. Apalagi pada usia anak itu tuh pemanjangan bola matanya tuh cepat gitu. Sebelum usia 18 tahun tuh pemanjangan bola mata tuh masih berlangsung dan relatif cepat. Makanya kan kalau misalnya disarankan, kalau memang ada orang tua nanya boleh nggak operasi lasik atau operasi apa, itu kan disarankan usianya di atas 18 tahun, karena setelah usia 18 tahun pemanjangan bola mata itu sudah mulai melambat. Nah, seperti itu. Ya, selamat siang dokter. Selamat siang Pak Abdul. Ini mengenai mata ya. Iya. Ini saudara saya ini kena penyakit mata dokter. Itu di hitamnya itu kayak tumbuh daging putih begitu dokter. Dan bola matanya ini bergerak terus gitu dokter. Enggak diam begitu. Iya. Mungkin dikasih penjelasan penyakit jenis apa itu dokter? Usianya berapa Pak Saya terima kasih. Usianya berapa Pak? Usianya. Halo? Ya. Usianya berapa Pak Abdul? Usianya 18 tahun. 18 tahun. Sudah mulai kecil seperti itu atau munculnya baru Ini saja? 2 tahun.
Di 2 tahun di sekarang ini dokter. Oh gitu. Oke, siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dokter bisa Iya. dijawab. Terima kasih Pak Abdul dari Bondowoso atas pertanyaannya. Jadi pada kondisi seperti itu biasanya kemungkinan ada kelainan di selaput bening atau kornea tadi. Muncul putih-putih. Di situ juga bisa muncul mungkin ada kelainan bawaan sejak lahir gitu ya, yang muncul pada sebagian pasien. Nah, itu pada kondisi seperti itu biasanya kondisinya untuk penglihatannya akan menurun, sehingga akan menurun kompensasinya ke otak itu akan berusaha memfokuskan, lama-lama akan terjadi gangguan, yaitu nistagmus atau bola matanya itu jadi bergerak-gerak sendiri. Itu kalau sudah seperti itu biasanya akan bersifat permanen untuk bola matanya bergerak-gerak sendiri itu. Nah, itu memang perlu pemeriksaan lebih lanjut menentukan apakah penyakit yang diderita, penyebabnya apa, dan kira-kira terapi rehabilitasinya seperti apa. Itu memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi yang bisa saya sampaikan kemungkinan ada kelainan yang perlu digali lebih dalam Pak Abdul untuk saudaranya supaya penanganannya bisa ditangani secara dini gitu ya, nggak terlambat dan tahu penyebabnya apa seperti itu. Jadi perlu harus visit dokter nih ya, juga diperiksa ada lagi ya dokter ya. spesialis mata mungkin di Bondowoso ada gitu, mungkin di Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso gitu sudah ada dokter mata yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Ya, tadi dokter sempat tanya juga usia. Berarti usia ini juga ngaruh dokter ya? Iya, usia ngaruh juga. Kadang kan memang ada mungkin mulai lahir gitu sudah muncul putih-putih di mata gitu ya. Mungkin putih-putih itu banyak, bisa dari katarak sejak lahir atau mungkin muncul kelainan bawaan itu komplikasi dari ibunya sejak lahir tuh, terus bawaannya ke bayinya gitu. Itu akhirnya bermacam-macam sebenarnya penyakitnya gitu. Makanya tadi saya tanya usianya apakah munculnya mulai lahir atau sejak usia perkembangan usia dia baru muncul seperti itu. Oke, kemudian dokter ada beberapa rekomendasi makanan yang digadang-gadang sih katanya bisa menyehatkan mata seperti wortel. Ini sebenarnya hanya mitos atau memang ada dampaknya secara medis? Ini gimana dokter? Perlu klarifikasi juga nih. Sebenarnya kalau untuk sayur-sayuran atau buah-buahan yang katanya juga mengandung vitamin A itu bagus di mata. Memang pada anak itu kan kita harus asupan vitamin A atau asupan vitamin yang lain itu harus tercukupi. Kalau misalnya di mata vitamin A itu juga nanti takutnya kalau bisa terjadi rabun senja atau xeroftalmia. Jadi rabun senja itu karena kekurangan defisiensi atau vitamin A seperti itu. Jadi disarankan memang agak asupan dari nutrisi anaknya itu harus tercukupi. Memang sulit pada anak-anak yang nggak suka sayur buah ya sebenarnya. Tapi kalau untuk sayur buah kadang-kadang ditanya apakah bisa mengurangi mata minus, itu mitos kalau itu. Oh, itu mitos ya dokter ya. Apakah makan sayur buah itu bisa mencegah progres dari rabun jauh atau bisa mengurangi mata minus, itu mitos kalau itu. Oke, dokter ada yang bertanya juga. Ini berkaitan dengan dok, selamat siang. Pada usia berapa sebaiknya anak-anak menjalani pemeriksaan mata pertama yang komprehensif dan seberapa sering pemeriksaan ini harus diulang? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada anak-anak itu memang menurut saya ideal itu di usia 5-6 tahun itu ideal untuk dilakukan pemeriksaan secara komprehensif. Komprehensifnya itu apa aja? Jadi pertama pemeriksaan penglihatannya apakah normal atau tidak. Kalau misalnya tidak normal, apakah perlu koreksi kacamata, itu menentukan mulai kita rehabilitasi penglihatan, yaitu menentukan koreksi kacamata untuk melihat tajam penglihatan terbaik. Kenapa? Kalau misalnya tidak terkoreksi nanti ada kelainan-kelainan yang bisa muncul. Apa misalnya kalau matanya minus, kalau nggak terkoreksi dia bisa julingnya keluar kayak gitu. Itu biasanya ada koreksi mata minus yang tidak diketahui. Terus kemudian kalau julingnya ke dalam itu juga karena rabun dekat ya, ada koreksi plus, lensa plus yang tidak diketahui juga. Akhirnya muncul mata juling atau kita bilang strabismus. Kemudian yang kedua itu bisa menyebabkan mata malas atau amblyopia, di mana amblyopia itu muncul biasanya karena perkembangan penglihatan yang tidak sempurna, sehingga ada satu mata yang fungsinya tidak optimal, sehingga otak itu memaksimalkan mata yang satunya untuk bekerja dan satunya itu dibiarkan, sehingga akan terjadi mata malas atau amblyopia seperti itu. Kalau untuk komprehensif kedua biasanya berikutnya adalah kita bisa pemeriksaan buta warna. Kenapa? Karena pemeriksaan buta warna itu penting karena biasanya juga menentukan nanti kira-kira potensi pekerjaan atau masa depannya. Nah itu nanti kira-kira apa aja gitu selain dari nanti tes dari psikolog ya. Kemudian yang berikutnya juga penglihatan ini sebenarnya disarankan untuk cek ke dokter mata minimal
6 bulan atau 1 tahun sekali. Baik ya, jadi mulai umur 5 tahun ini 5. sudah boleh. Iya. Kemudian baiknya dalam 1 tahun bisa sampai 2 kali dokter ya atau pemeriksaannya. 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Ini tidak harus menunggu ada gejala dokter ya? Iya, kalau bisa jangan menunggu sampai bergejala. Oke, baik. Ya, siap Iya. Pak Ahmad. Selamat siang, Selamat Pak siang. Dokter nih ya. Iya. Saya dari Bandung Timur nih, anak buahnya KDM Pak. Oh, siap. Begini tentang masalah mata. Iya. Pak, saya udah 20 tahun nih pakai kacamata itu kan. Oke. Kan sebelumnya tidak itu kan. Kan dulu sebelum saya pakai kacamata kan saya sering bawa kendaraan antar kota, antar provinsi itu kan. Iya. Kalau misalkan begini Pak, contoh seperti saya mau berangkat ke Jawa Timur, Surabaya misalkan kan berangkatnya habis maghrib, ya otomatis sampai pagi. Kadang-kadang kan tidak cepat, cuma tidur beberapa jam lah, sehingga mata itu semalam kan tidak istirahat. Nah Iya. itu dampak dari itu enggak Pak? Sekarang kan saya mata itu minus Pak, minus udah beberapa kali bukan diganti kacamata. Ini kacamata yang saya pakai ini sudah tidak cocok lagi, harus diganti lagi. Nah apakah bisa menurun tidak Pak? Ini kalau nggak salah nih plusnya plus 3 Pak, kalau minusnya minus 2,5 ini yang saya pakai. Nah kira-kira ada karena faktor usia menentukan tidak? Saya usia 53 lah sekarang Pak ya. Oke, siap. Nah bisa juga menurun tidak? Baiknya maupun plus. Mohon bacaan dari Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ya, terima dokter. kasih Pak Ahmad ya. Saya coba menjawab. Jadi memang kalau kita berkendara itu kan berarti kita melakukan aktivitas jarak jauh. Kita harus fokus ketika berkendara. Nah itu kan akhirnya jika tidak dikoreksi kacamata, seperti saya bilang tadi, rabun jauhnya akan semakin memberat. Nah itu otomatis kadang akan terjadi progres atau miopia progresif atau rabun jauh yang progresif, di mana bisa aja pertumbuhan dari rabun jauhnya itu lebih dari 0,75 minus 0,75 dalam setengah tahun. Nah itu sudah dikatakan abnormal sebenarnya. Terus kedua biasanya juga dari faktor usia, di mana usia di atas 40 tahun sudah muncul potensi akan timbulnya katarak yang masih tipis walaupun seperti itu. Nah biasanya kalau gejala katarak berbeda dengan gejala mata minus atau silinder. Kalau gejala katarak itu penglihatan yang kita lihat itu seperti buram, ada berkabut atau ada kabut asap putih gitu, kayak kaca itu jadi putih gitu. Nah itu gejala awal katarak biasanya. Nah untuk katarak itu memang untuk stadium awal itu masih bisa dikoreksi dengan kacamata, dan memang disarankan untuk menggunakan kacamata sementara sebagai alat bantu supaya penglihatan kita menjadi lebih jelas gitu Pak Ahmad. Jadi harus rutin pakai kacamata, dan dengan usianya Bapak segini saya sarankan tiap 6 bulan sekali gitu harus periksa ke Kontrol dokter mata. ya. Ya kontrol. Baik ya. Terima kasih, semoga membantu. Dok, selain kacamata, apakah ada pilihan penanganan lain yang tersedia untuk mengoreksi miopi atau astigmatisme pada anak sekolah? Oke. Ya, terima kasih. Jadi untuk alat bantu penglihatan selain kacamata bisa pakai lensa kontak. Yang bisa digunakan nanti untuk membantu penglihatannya jadi lebih jelas. Selain lensa kontak, mungkin kalau memang ingin bebas kacamata, juga ada operasi lasik atau relax smile yang bisa dilakukan untuk menghilangkan koreksi kacamatanya. Itu memang kalau untuk pemisahan lasik atau relax smile itu pemisahannya lebih lanjut, ada pemisahan lanjutan, dan memang kalau usia di atas 18 tahun yang boleh dilakukan untuk pemisah operasi lasik atau relax smile tersebut. Kalau di bawah 17 tahun atau 18 tahun itu masih belum disarankan karena proses dari pemanjangan bola matanya masih berlangsung seperti itu. Jadi ada alternatif lain ya dokter ya. Baik. Kemudian dokter, ini masih berkaitan dengan mitos dokter ya. Ini seru juga kalau bahas mitos. Tadi kan wortel sudah di ini ya, dan sayur-sayuran sudah ditepis ya. Kemudian dokter, ini ada mitos bahwa penggunaan kacamata ini bisa membuat mata semakin minus. Bagaimana tanggapan dokter sebagai ahli mengenai hal ini? Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya pakai kacamata jadi mata minus itu menurut saya mitos ya, karena dari secara fisiologi yang bisa saya jelaskan, justru dengan adanya kacamata itu akan membantu kita memfokuskan melihat jauh, sehingga mata itu tidak menjadi peregangan berlebihan. Memang pemanjangan bola mata akan tetap berjalan apalagi di anak usia sekolah, dia di bawah 18 tahun, tapi itu pertumbuhannya nggak seprogres ketika tidak dibantu dengan alat kacamata. Sehingga kalau misalnya tidak berkacamata dan menggunakan aktivitas berlebihan saat jarak jauh, kemudian jarak dekat, mata pemanjangan bola mata itu akan menjadi lebih cepat abnormal gitu, jadi lebih cepat meregang gitu. Sehingga
mata itu menjadi cepat bertambah minusnya seperti itu. Bukan dengan menggunakan kacamata bukan malah menambah mata minus, tapi justru kalau tidak kacamata itu mata minusnya juga makin cepat nambahnya seperti itu. Jadi harus diluruskan juga nih mitosnya Iya. dokter ya. Oke. Kemudian dokter, apakah ada saran praktis ya untuk para orang tua mengenai pola hidup yang sehat yang terbukti efektif untuk menjaga kesehatan mata anak dokter? Karena sekarang ini kan juga banyak bukan hanya working daddy ya, Iya, iya. working mom juga ternyata banyak, dan tidak sedikit dokter mereka tuh memasrahkan pendidikan itu pada kayak nonton handphone atau Iya. mungkin nonton tab dan lain sebagainya. Apa nih saran dokter? Oke, ya terima kasih. Jadi memang alhamdulillah sejauh ini memang pasien saya cukup banyak itu anak-anak ya. Memang kelainannya itu di mata minus atau mata silinder. Yang bisa saya sampaikan itu pertama adalah lebih memperhatikan gejala-gejala yang muncul di anaknya ketika baik di rumah ataupun di sekolah. Jangan menunda sakit untuk periksa. Kemudian kalau misalnya penggunaan layar, gadget, HP, tablet, TV itu harus dibatasin. Ada namanya screen time ya. Jadi kalau misalnya anaknya usianya di bawah 8 tahun disarankan penggunaan layarnya tidak lebih dari 1 sampai 2 jam dengan istirahatnya sekitar 20 menit atau sampai 15 menit itu sekali sesi saya bilang. Kemudian nanti istirahat dulu, nanti misalnya mau main lagi boleh dengan jarak dengan waktu yang sudah dibatasi juga gitu supaya tidak secara terus menerus gitu. Nanti akan muncul edik gitu ya pada anaknya, sehingga aktivitas kadang-kadang tuh kalau udah main di depan layar itu akhirnya memicu mata minus juga gitu, rabun jauh, karena dia penggunaan layarnya kadang over, kadang 2 sampai 3 jam gitu, bermain mabar sama teman-temannya seperti itu. Terus kemudian juga pencahayaan ya. Jadi kita tahu ada cahaya warna kuning, ada warna putih. Itu sebenarnya pengaruh sebenarnya. Jadi cahaya warna putih itu sebenarnya bagus untuk aktivitas yang butuh fokus. Belajar, ketika aktivitas di dalam ruangan, itu cahaya putih itu juga bagus untuk bagus aktivitas seperti itu. Yang butuh ketelitian seperti kita menjahit kalau orang tua. Kemudian cahaya kuning itu sifatnya dia hangat, ya untuk rileks ya. Makanya cahaya kuning itu sebenarnya disarankan untuk tidur atau saat istirahat seperti itu. Jadi jangan justru menggunakan cahaya putih. Berikutnya hati-hati penggunaan layar di tempat yang gelap. Nah ini paling sering nih, kalau misalnya udah mau tidur layarnya dinyalakan, lampunya dimatikan, lampu kamarnya. Nah itu nggak boleh sebenarnya, disarankan. Terus atur brightness-nya dibikin medium, jangan yang di full-kan seperti itu. Terus jaraknya ketika kita menggunakan jarak dekat, menggunakan tablet atau HP nggak boleh kurang dari 30 cm ya. Itu jarak yang dianjurkan 30 sampai 40 cm. Kalau misalnya menggunakan di depan komputer itu jaraknya 50 sampai 60 cm dengan posisi yang ergonomi seperti itu. Iya, baik. Terus aktivitas di luar ruangan itu juga penting. Jadi ketika cahaya alami itu juga membantu, ada hormon namanya dopamin retina. Itu bisa membantu mengurangi pertumbuhan mata yang abnormal, sehingga mengurangi mata minus atau mencegah pemanjangan bola mata tidak normal, sehingga mata minus itu bisa dihindari seperti itu. Baik dokter. Oke, ini menjadi kewaspadaan ya, bahwa memang kalau kita lihat ombak dari penggunaan media sosial dan gadget, bahkan anak-anak juga tergolong miris juga dokter ya, karena fasilitas ini harganya juga semakin murah dan orang-orang juga makin menggampangkan memberikan gadget. Ini ancaman juga bagi kesehatan mata dokter ya, secara tidak langsung kalau dibiarkan terus-menerus tanpa adanya kontrol dari orang tua seperti itu. Nonton kontennya aja juga harus dikontrol, apalagi jaraknya, pandang, durasinya juga harus lebih dikontrol lagi, kan dampaknya dua-duanya dokter, bisa ke psikisnya anaknya dan ke penglihatan juga seperti itu. Baik, kemudian dokter, ini ada penanya berikutnya. Dokter, saya remaja usianya 17 tahun dan memiliki gangguan penglihatan minus, plus, dan silindris. Apakah itu sesuatu yang abnormal dokter? Oke, sebenarnya kalau diberikan abnormal sudah ada kelainan refraksi yang memang abnormal. Jadi selama bisa dibantu koreksi kacamata, itu rutin dipakai kacamatanya, itu insya Allah akan membantu penglihatannya lebih jelas, dan perubahan dari mata minusnya itu nggak cepat. Gitu loh. Saya bilang tadi dalam 6 bulan, kalau misalnya progresnya dia lebih dari 0,75 itu dikatakan abnormal, karena cepat, tidak boleh secepat itu harusnya nambahnya minusnya. Nah itu kan kita harus bisa follow up-nya itu dalam 6 atau 1 tahun. Kalau misalnya nggak sampai ke dokter mata, mungkin
bisa ke optik gitu ya untuk koreksi atau kir kacamata, apakah ada perubahan nggak sih dengan kacamata yang digunakan seperti itu. Terus kemudian juga kadang dengan ada kebiasaan tuh kayak mengucek-ngucek mata. Nah, itu juga kadang-kadang harus dihindari mengucek mata yang berlebihan. Itu kalau mengucek mata yang berlebihan itu bisa memicu mata silinder juga, sehingga kelengkungan dari kornea atau selaput bening itu jadi tidak beraturan. Nah, itu akan memicu mata silinder juga seperti itu. Berarti cukup apa dokter? Mengedipkan mata aja atau gimana? Kalau lagi gatal gitu misalnya. Gatal gitu mungkin berkedip, mungkin mengucek mata yang secukupnya aja, jadi jangan sampai yang terlalu berlebihan. Kadang itu sampai dikucek-kucek gitu. Sampai merah gitu dokter. Ya, gitu enggak sampai seperti itu karena gatal kadang-kadang. Karena kalau misalnya mata terasa gatal, kadang disarankan tuh kita cuci muka dengan air mengalir untuk mengurangi gitu. Oke, baik. Ya, jadi perlakuan terhadap mata ini pokoknya beda dari organ lainnya dokter ya. Benar-benar sensitif. Dan ternyata yang luar biasa. Investasi dokter. Dan ternyata kalau tangan kita kotor atau pegang sembarangan, ketika megang mata pun bisa jadi ini dokter, tempat masuknya virus dan bakteri ya. Benar, karena memang kan nanti ada infeksi mata luar atau kita bilang itu konjungtivitis ya. Jadi kan kayak mitos apakah dengan tatapan mata itu bisa menyebabkan penularan gitu kan. Kalau misalnya anak sekolah itu dulu kita harus pakai kacamata hitam, benar. itu mitos ya. Melihat tatapan langsung itu akan menular gitu kan. Sebenarnya mitos itu sebenarnya yang benar itu melalui kontak langsung, di mana penyebarannya itu dengan alat-alat yang digunakan oleh penderita. Misalnya di sekolah mungkin dengan penggunaan ballpoint, tip X dan sebagainya, disentuh habis ngucek-ngucek terus kemudian pegang pulpennya dipegang sama orang lain, orang lain itu mengucek matanya, ya itu tertular. Itu baru tertular. Jadi bukan karena saling pandang dokter ya. Bukan. Berarti itu sempat jadi hal yang viral juga dokter ya. Kalau lagi sakit mata jangan sampai menatap saya gitu. Iya, itu. Iya, baik dokter. Kemudian dokter ini masih berkaitan dengan mata ya. Kita tahu bahwa mata ini kan dipakainya insya Allah selalu sama dokter ya. Ketika kita toleh kanan, kalau mungkin nggak ada kecacatan, atau mata yang normal sama-sama juling ya. Ya, nggak juling juga, kita sama-sama menoleh ke kanan. Ketika lihat handphone juga kita mata ini sama-sama menatap yang sama. Tapi kenapa dokter kok ada kondisi mata yang satunya minus berapa, satunya minus berapa, padahal penggunaannya sama? Ini penyebabnya apa sih dok? Memang dari mata itu ada dua, tapi cara fisiologis itu pemanjangan bola matanya itu tidak bisa diatur. Kadang memang ada pemanjangan bola mata tuh yang mata kanan bisa muncul pemanjangannya lebih cepat dibandingkan mata kiri juga bisa. Jadi tidak semua itu serta mata itu sama kanan kiri pertumbuhannya. Kadang pemicunya juga ada dari faktor genetik atau faktor gaya hidup, sehingga membuat salah satunya itu ada satunya muncul silinder, satunya nggak muncul. Nah, kalau mata silinder itu biasanya juga faktor bawaan juga bisa, atau faktor trauma atau faktor lain yang bisa menyebabkan kelengkungan dari selaput bening itu juga tidak sama lagi gitu. Kalau pada faktor usia itu mata silinder itu juga dipengaruhi dari katarak. Nah, katarak itu munculkan mata silinder juga karena lensa matanya sudah berubah, muncul kekeruhan sehingga menyebabkan pandangan jadi lebih buram seperti itu. Oke, baik. Dokter, sebagai closing statement, dokter ya, kita tahu bahwa ini bukan hanya PR seorang dokter mata, spesialis mata, tapi juga kesadaran ini untuk menumbuhkan mata-mata yang sehat, juga kesadaran bukan hanya guru, tapi juga utamanya orang tua di rumah, termasuk edukasi bagi anak-anaknya seperti itu. Dokter, dengan melihat fenomena seperti ini, apa yang bisa dokter nasihatkan ya, utamanya bagi orang tua di rumah yang punya anak yang masih kecil, kemudian juga para guru-guru di sekolah yang memang menggunakan fasilitas digital saat ini, yang memang mau nggak mau harus menunjukkan itu kepada siswa-siswinya. Silakan dokter. Iya, oke. Terima kasih. Jadi kalau di rumah itu peran kita orang tua itu kalau bisa membersamai, tidak sekedar hadir, di mana kita juga bisa mengajak interaksi mereka, tidak hanya memberikan HP atau TV kepada mereka, tapi berinteraksi dengan ajak bermain, belajar bersama, terus kemudian aktivitas di luar ruangan juga secara bersama-sama, supaya mereka mengurangi adiktif dari penggunaan layar yang berlebihan yang sudah muncul sebelumnya. Itu mengurangi sehingga mereka bisa melepas gadget tanpa harus dipaksa gitu. Kadang kalau sudah mata minus itu langsung bilangnya ke saya, tolong dikasih tahu nggak boleh menggunakan HP, langsung di stop kadang-kadang. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena nanti akan muncul kebencian ya dari anaknya kan, wah ada dendam gitu ya, nggak boleh ya? Gitu kan, nggak boleh langsung nggak boleh nih sama bunda, langsung nggak boleh main HP gitu, itu nggak boleh. Tapi kita siasati, kalau misalnya itu dibuat sesi aja, jadi buat misalnya pagi, hari Minggu pagi boleh main 1 jam ya, nanti sore main lagi. Nah, selama nggak main kita boleh aktivitas di luar ruangan dan kita main bareng, itu lebih enak gitu, jadi anak lebih nyaman di rumah gitu. Kalau misalnya
aktivitas di luar ruangan, cahaya alami itu juga bisa membantu mengurangi dari pertumbuhan mata yang abnormal. Waktu yang disarankan cahaya alami itu jam 7 sampai jam 9 itu tuh bagus, maksimal jam 10. Kalau misalnya nggak sempat pada pagi hari, sore boleh jam 16 sampai jam 17.30 di mana cahaya tidak terik tapi masih mempunyai efek cahaya alami untuk membantu ada hormon dopamin retina untuk mencegah pertumbuhan mata yang abnormal sehingga tidak muncul rabun jauh. Terus kemudian memperhatikan kebiasaan anak yang gejala yang muncul baik itu di saat bersama kita ataupun di sekolah. Nah, kalau misalnya di sekolah mungkin para guru-guru mungkin juga membatasi aktivitas yang berlebihan. Kalau misalnya di depan layar kan mungkin tidak boleh lebih dari 2 jam atau 1 jam yang disarankan. Terus kemudian posisi anaknya sekolahnya itu juga diperhatikan. Jadi posisi ergonomis, kalau misalnya lagi kelas komputer ya, kadang-kadang kan jaraknya itu nggak boleh sampai yang terlalu dekat. Ya, itu diingatkan siswanya supaya jaraknya itu 50 sampai 60 cm gitu loh. Terus kemudian posisinya juga tegak, nggak boleh sambil nunduk gitu, nggak boleh. Membungkuk gitu ya, dokter ya? Membungkuk itu nggak boleh. Jadi harus posisi ergonomis itu menentukan juga karena jarak itu menentukan nanti pertumbuhan dari mata minus juga seperti itu. Terus pencahayaan di rumah itu diperhatikan, dilihat. Kalau memang lampunya kurang terang, bisa ditambah lampu belajar dengan cahaya yang putih, jangan yang kuning. Kuning untuk lampu tidur. Biar kita rileks Kalau makanya kan lampu kuning itu tidak disarankan untuk aktivitas yang butuh konsentrasi. Gitu. Makanya malah ngantuk ya. Malah ngantuk nanti, terlalu rileks soalnya ya. Baik. Gitu. Terima kasih Dr. Bimanda Rizky, spesialis mata sudah mengudara bersama kami di Prostat RRI Jember. Dan semoga ini menjadi edukasi yang masif dokter ya, bahwa untuk menjaga kesehatan mata butuh sinergi, bukan hanya dokter tapi juga guru dan orang tua di rumah utamanya ya. Baik, terima kasih dokter, salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Juga terima kasih untuk yang sudah bertanya. RRI. Insyaallah bisa on air lagi lain waktu dokter, insyaallah. Insyaallah. Dan sampai ketemu kembali insyaallah di program berikutnya. Pendengar Persatu, saya Nizar Sufi pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.